Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bidatin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kembali di pagi yang berbarokah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa mengambil sebab-sebab untuk kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang dimana tidak ada kebahagiaan yang akan diraih oleh seorang hamba kecuali orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan para sahabat begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kepada murid-muridnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kebahagiaan yang akan diraih oleh seorang hamba, dan seorang hamba tidak menjadi orang-orang yang merugi, tidak menjadi orang-orang yang menyesal ketika illa alladziina amanu wa 'amilus solihati, ketika seorang hamba itu mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai keimanan tentang hakikat perjalanan dia yang semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan seseorang itu punya amal soleh, menjadikan orang-orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab-sebab untuk kita yang meraih kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, agar kita terus-menerus memperbaharui keimanan kita. Karena sesungguhnya keimanan seorang hamba itu akan usang. Keimanan seorang hamba itu akan pudar. Dengan berjalannya waktu, keimanan seorang hamba itu akan berkurang. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tajdidul iman, untuk terus memperbaiki keimanan, terus untuk memperbaharui keimanan. Dan keimanan tersebut akan didapatkan dengan kita duduk bermajelis ilmu, didapatkan dengan kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam surat Al-Hadid, kata Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ninil ladzina amanu
an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para sahabat ketika itu, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah ini sudah datang waktunya untuk kalian menjadi orang-orang yang khusyuk, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan berbicara kepada orang-orang yang beriman, bukankah ini waktunya wahai orang-orang yang beriman untuk kalian bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kalian bisa khusyuk ketika apa? Mendengarkan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala justru memperingatkan, memberikan tahdiran kepada siapa? Kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ayat fatala alaihimul amad, dan berjalannya waktu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala justru malah menjadikan faqasat qulubuhum, menjadikan hati seorang yang mendapatkan ayat tersebut justru malah menjadi keras, justru malah menjadi mati, justru malah gak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala telah diturunkan, telah dibaca dan telah dipelajari oleh orang-orang yang mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya ini adalah merupakan sebuah safar. Ini adalah merupakan sebuah safar ilallah. Keberadaan kita di dunia ini adalah merupakan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus betul-betul kita berusaha untuk meraih kebahagiaan, mengambil sebab-sebab kebahagiaan agar kita menjadi orang-orang yang beruntung ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah di kesempatan pagi yang berbarokah ini kembali kita akan meneruskan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kita sebagai bentuk petunjuk, sebagai bentuk cahaya di dalam perjalanan kita. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ar-Rum, kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah manamukum bil-lail, yaitu tidurmu atau tidur kalian semua pada waktu malam hari dan siang hari. Manamukum bil-laili wan-nahar wabtigha'ukum min fadlih, dan pencarian kalian terhadap karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mereka senantiasa mendengar. Ayat ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala masih terus mengabarkan kepada kita tentang ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala, agar kita kenal dengan Allah, agar kita kenal dengan Rabbul Alamin. Dari sebelum-sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan menjadikan perbedaan pada warna kulit serta lisan-lisan kita. Ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang ke-23 ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi, termasuk juga di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala
manamukum bil laili wan nahar. Tidurnya kita pada malam hari dan siang hari. Tidur, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini adalah merupakan apa? Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidurnya seseorang itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah merupakan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala agar seseorang itu bisa istirahat. Agar seseorang itu bisa merasakan dan menghilangkan letih yang ada di dalam tubuhnya. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya tidur ini adalah merupakan iradatullah. Tidur ini adalah merupakan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kalau itu adalah merupakan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia nggak pengen tidur. Ada orang yang mereka nggak pengen tidur tapi tertidur. Keinginan seorang itu nggak pengen tidur. Ada orang datang ke pengajian nggak pengen tidur. Karena memang pengajian bukan tempatnya tidur. Tapi ternyata apa? Tidur. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa? Tidur itu adalah merupakan apa? Iradatullah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wis berusaha untuk melek, gitu kan. Berusaha untuk matanya dibuka. Tapi apa? Ternyata tidur di pengajian. Berarti apa? Iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya itu adalah merupakan tanda ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang tidur, itu apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu, dia nggak pengen tidur. Tapi apa? Kok ya tidur? Tapi ada orang, ya kan, yang dia pengen tidur. Ada orang pengen tidur, tapi apa? Nggak bisa tidur. Sudah berusaha dimerem-meremke, gitu kan? Sudah berusaha untuk ditutup matanya. Tapi nggak bisa tidur. Kenapa? Karena merupakan tidur itu adalah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan iradatullah. Tapi betapa banyak di antara kita melihat yang namanya tidur ini itu adalah merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja, bukan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang namanya tidur ini adalah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, manamukum bil laili wan nahar. Kita ketahui bahwasanya manusia itu dia punya rasa. Dia punya rasa. Tapi ketika seseorang itu tidur, maka apa? Rasa tersebut hilang dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak kerasa. Kadang didemek juga enggak kerasa, gitu kan? Kadang disentuh enggak kerasa. Kadang dia apa-apain enggak kerasa. Dan perlu kita ketahui bahwasanya tidurnya seorang hamba ini sebagaimana yang disebutkan, ini adalah merupakan sebuah kematian. Tapi kematian yang kecil. Kematian yang menunjukkan bahwasanya ruh itu infisal dengan badan. Bahwasanya ruh itu terpisah dengan badan. Cuma bedanya apa? Infisalnya enggak kamilan. Infisalnya itu enggak sempurna. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan kematian yang itu adalah merupakan sebuah sampainya ajal seorang hamba. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan tentang sebuah tidur, kalau Allah Subhanahu wa taala mau kembalikan rohnya, ya berarti dia masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ada orang yang dia apa? Yang dia enggak dikembalikan rohnya. Makanya ketika seseorang itu tidur, kalau dia tahu bahwasanya itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mau tidur saja dia bisa ingat kepada Allah. Akhirnya dia bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Ketika seseorang itu mau hendak tidur. Dan dia ketahui bahwasanya apa? Tidur itu adalah merupakan sebuah kematian, mirip dengan yang namanya kematian, yang dimana setiap orang itu takut kan untuk menghadapi mati. Padahal apa? Tidur itu adalah merupakan apa? Saudaranya kematian. Rohnya dipegang sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mau dikembalikan sama Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau lanjutkan, ya enggak dikembalikan rohnya kepada jasad tersebut. Maka ini ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, manamukum bil laili wan nahar. Tidurnya kita di siang hari dan di malam hari ini adalah merupakan apa? Ini adalah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, ai samaun
tadabburun wa ta'aqqulun lil ma'ani wal ayati fi dzalika. Karena sesungguhnya inna fi dzalika la ayatin liqaumi yasma'un, sesungguhnya itu semua tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mereka mendengar. Karena apa? Mendengar, ikhwani wa akhwati fillah. Tanda-tanda kebesaran bagi orang yang mendengar. Mendengar itu ada dua. Ada orang yang mendengar untuk ta'aqqul. Ada orang-orang yang mereka mendengar tujuannya untuk apa? Untuk mereka mau mikir. Didengar dan dia pikirkan. Tapi ada orang-orang yang mereka mendengar, tapi apa? Tapi mereka nggak mikirkan dengan apa yang dia dengarkan. Dengan apa yang dia dengarkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan inna fi dzalika laayatin liqaumi yasmaun, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, samaun tadabburun wa ta'aqqulun, yaitu dia mendengar, kemudian apa? Kemudian dia tadabburi. Kemudian dia fahami maknanya apa yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang mendengar dan dia pahami, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, inna dzalika dalilun ala rahmatillahi taala. Sesungguhnya tidurnya kita itu adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala jadikan malam itu litaskunu fihi, agar kita itu tenang, Pak. Makanya subhanallah. Ini adalah merupakan fitrah. Allah Subhanahu wa taala jadikan malam itu sebagai tempat orang itu untuk istirahat. Dan ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika matahari sudah tenggelam, ya, kemudian semakin malam, orang itu semakin apa? Semakin sunyi, semakin istirahat. Makanya ini memang fitrah manusia. Malam itu Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk tempat istirahat. Bukan malam malah dijadikan tempat apa? Kebalik, malam malah dijadikan tempat untuk bangun. Karena memang pada asalnya fitrah kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan, malam itu Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Litaskunu fi. Agar kita itu apa? Tenang di dalam waktu malam tersebut. Dan itu semua Allah Subhanahu wa taala jadikan malam itu tenang, dan siang harinya untuk kita wabtigha'ukum min fadlih, untuk kita mencari rizkinya Allah Subhanahu wa taala atau karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa la'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa ala tamami hikmatihi, termasuk diantara kesempurnaan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, idh hikmatuhu iktadat sukunul khalqi fi waqtin liyastarihu bihi. Termasuk diantara tuntutan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Sukunul khalq, tenangnya makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala fi waqtin, di suatu waktu, liyastarihu bihi, agar mereka itu apa? Istirahat di waktu-waktu tersebut. Wa yastajammu, sehingga seseorang itu bisa apa? Merebahkan badan-badannya. Kemudian mereka bisa istirahat dan mereka bisa merasakan ketenangan. Wantisyaruhum fi waqt, dan termasuk di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Bagaimana orang itu berpencar mencari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala pada satu waktu. Coba ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pernah enggak kita terfikir ketika di pagi hari, ini bapak-bapak kan merasakan, ketika di pagi hari, ketika begitu luar biasa pergerakan di jalan pada waktu pagi hari Senin, Pak, ya. Jalan begitu luar biasa pagi jam 6. Coba kita lihat bagaimana tol timur, ya kan? Bagaimana mau menuju ke arah arah Cikarang dan lain sebagainya. Bagaimana menuju ke arah Jakarta. Begitu luar biasanya intisarnya manusia. Begitu luar biasanya orang itu ibtigha fadlillah, mencari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita melihat bagaimana pergerakan yang ada pada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, manusia ketika di pagi hari itu. Pernah enggak kita melihat, subhanallah, ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Paling yang kita rasakan cuma apa? Macet, ya kan? Rame. Yang kita bicarakan cuma sesuatu yang enggak ada kaitannya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wabtigha'ukum min fadli. Bagaimana seorang hamba ketika dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala intisyar, menyebar untuk mencari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang dia mau berpikir, dia mau tadabbur, bagaimana orang-orang itu mencari sesuatu yang kayaknya itu adalah sesuatu yang pasti. Ya kan? Coba kita lihat ketika orang-orang mereka berlomba-lomba keluar dari rumahnya, ya kan? Ada yang naik motor, ada yang dia naik bis, ada yang dia naik kereta. Mereka berlomba-lomba. Luar biasa, seakan-akan mereka akan mendapatkan sesuatu yang pasti. Ya kan? Padahal ya bukan sesuatu yang pasti. Terkadang orang berusaha untuk mencari dunia, dianggap itu adalah sesuatu yang pasti, ternyata pada hari itu belum tentu juga dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesuatu yang pasti, yang itu adalah merupakan akhirat. Tapi betapa banyak orang enggak lomba-lomba. Mana Pak yang lebih pasti? Dunia apa akhirat, Pak? Akhirat. Akhirat adalah sesuatu yang sangat pasti. Tapi apakah ada orang yang mereka berlomba-lomba, seakan-akan dia berlomba-lomba seperti mendapatkan dunia ketika tahu bahwasanya akhirat itu adalah sesuatu yang pasti. Intisarnya manusia aja itu adalah merupakan ayat karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, Syekh Sa'di rahimahullah taala, lima salihihim ad-diniyah wa dunyawiyah. Ketika manusia itu berpencar untuk mendapatkan maslahat, untuk mendapatkan kebaikan secara agama maupun secara apa? Secara dunia. Dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala berpencar dan mencari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wala yatimmu dzalika, dan itu semua enggak sempurna kecuali apa? Illa bi ta'aqubil laili wan nahari alaihim. Kecuali apa? Bergantian malam dan siang. Maka dalam pergantian siang dan malam, ketika sudah mulai muncul pagi hari, berarti apa? Sudah mulai ada aktivitas mencari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mulai sore hari, matahari sudah mulai tenggelam, siap-siap pulang ke rumah, ya kan? Pikirannya kalau siap-siap pulang ke rumah apa yang dipikirkan, Pak? Kerja, enggak kan? Tidur, istirahat. Loh, kenapa kok kita itu dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala sudah mau tenggelamnya matahari, kita mikirnya sudah waktunya mau istirahat, sudah waktunya untuk kita tidur, ya kan? Ketika sudah matahari terbit, terfikirkan oleh kita harus mencari maisha, kita harus mencari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ta'aqubul laili wan nahar, pergantian siang dan malam, itu bukan hanya sekedar cuma apa? Bergantinya siang dan malam, habis umur kita, kemudian kita meninggal dan ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Tapi apa? Di situ ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang enggak dimiliki oleh apa? Sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihi salam ketika berhujjah dengan raja yang zalim ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan bahwasanya Rabbnya yuhyi wa yumit, Rabbnya itu menghidupkan dan mematikan, maka raja yang zalim ketika itu mengatakan wa ana uhyi wa umit, aku juga apa? Bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Tapi ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apa? Mendatangkan matahari minal masyriq, kemudian apa? Ya'ti biha minal maghrib. Coba datangkan sekarang dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Akhirnya apa? Enggak bisa ngomong. Ini menunjukkan apa? Ta'aqubul laili wan nahar, perjalanan matahari dari timur menunjukkan pagi hari, kemudian tenggelam pada sore hari. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan ini adalah merupakan ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wala yatimmu dzalika illa bi ta'aqubil laili wan nahari alaihim.
Wal munfaridu bidzalika, dan yang mengerjakan semua itu ya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan menunjukkan bahwasanya apa? Huwal mustahiqqu lil ibadah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita ibadahi. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, ikhwan, yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan kepada kita semua. Tapi apa? Terus kita berpaling. Wahum anha mu'ridun. Kita berpaling untuk kenal sama Allah. Kita berpaling untuk membesarkan Allah. Kita terus berpaling untuk apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat syariah kita baca, tapi kita enggak tadabburi. Ayat syariah kita baca, tapi kita enggak berusaha untuk memahami maknanya. Ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala perjalankan. Tapi apa? Tapi kita seakan-akan enggak mendapatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau mendapatkan keimanan? Bagaimana kita mau mendapatkan hati yang bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak pernah menancapkan taghrisul iman di dalam hati kita dengan benar-benar. Sehingga kita bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayatnya yang ke-24. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi", termasuk di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain, "Yurikumul barqa khaufan wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yurikumul barqa. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan al-barqa, yaitu apa? Petir. Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Petir, gledek gitu loh bahasa Jawa nih. Ya kan? Tujuannya untuk apa? Khaufan wa tama'ah. Tujuannya untuk membuat kita takut dan tujuannya untuk menjadikan kita itu tamak, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu minas sama'i ma'a. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari atas langit yaitu air hujan. Yang dengan air hujan tersebut fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Allah Subhanahu wa taala hidupkan bumi setelah matinya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya itu semua adalah merupakan ayat bagi orang-orang yang mereka punya akal. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa min ayatihi an yunazzila 'alaikumul matara alladzi tahya bihil bilada wal ibad. Kata beliau Syekh Sa'di, termasuk di antara ayat Allah menurunkan kepada kita al-matar, yaitu hujan, yang dengan hujan tersebut sebuah negeri itu akan hidup. Dengan hujan tersebut seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu akan hidup. Ini termasuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya kalau pas lagi musim kering, orang itu sampai kekurangan yang namanya air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? Salat istisqa. Untuk meminta hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang menahan hujan dari sebuah negeri itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an menunjukkan bahwasanya apa? Hujan yang Allah turunkan itu adalah sebuah ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa? Wa yurikum qabla nuzulihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan sebelum menurunkan hujan yaitu apa? Muqaddimatihi. Pendahuluannya. Minar ra'di wal barqi, yaitu apa? Petir. Allah Subhanahu wa taala jadikan petir sebagai pendahuluan dari hujan. Yang tujuannya itu apa? Alladzi yukhafu wa yutma'u fihi. Yang dimana orang itu kalau mendengar petir, kilatan petir, ada orang yang takut dengan petir tersebut dan ada orang yang mengharap untuk diselamatkan dari yang namanya petir tersebut. Dan ar-ra'd, petir yang Allah Subhanahu wa taala
tampakkan dan perdengarkan kepada kita begitu luar biasa gemuruhnya, bahkan kilatannya. Dan kita sering mendengar bagaimana orang kalau kena petir, ya kan, gosong, itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yusabbihur ra'du bihamdihi. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya ar-ra'd ketika bunyi itu tasbihnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan apa? Zikirnya mereka mengingat mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan ra'd tersebut. Dan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ditampakkan kepada kita sebagai bentuk ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap untuk diselamatkan dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya itu semua ada tanda-tanda aidalatun ala umumi ihsanihi wasi'ati ilmihi wa kamali itqanihi. Itu semua menunjukkan tentang apa? Bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan hujan. Kalau nggak turun hujan, ya paceklik, ya kan? Akhirnya seseorang nggak bisa nanam tanaman kalau nggak ada hujan. Wasi'ati ilmihi, dan begitu luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalu itqanihi, dan menunjukkan tentang kesempurnaan apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat. Wa azimi hikmatihi, dan begitu agungnya hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yuhyil mauta, dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang yang mati, kama ahyal arda ba'da mautiha, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah matinya. Kita lihat bumi ketika kering, ya kan? Kemudian pecah-pecah, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Akhirnya apa? Justru malah tumbuh. Dan kita lihat mungkin di Saudi saja, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tanah yang mungkin tandus, ya kan? Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Setelah turun hujan biasanya apa? Jadi hijau, ya kan? Tumbuh lagi buminya dan apa? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan bumi itu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari atas langit. Dan itu yang harus kita pahami, bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala juga menghidupkan hati seseorang itu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari sisinya, yaitu Al-Qur'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dalam surat Ar-Ra'd, anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha fahtamala sailu zabadar rabiyah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari atas langit ma'an, yaitu sebuah air, yang air itu mengalir ke sebuah lembah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini permisalan tentang apa? Permisalan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang turun ke dalam hati seseorang. Yang dimana hati seseorang itu ada yang bisa menampung airnya banyak, karena lembah itu kalau lembahnya besar malah menampung airnya banyak. Kalau lembahnya kecil, nampung airnya kecil. Sama seperti itu juga ini. Hati seseorang, kalau hati seseorang itu lapang, ya, turun ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan menampung apa? Menampung ilmu Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Tapi kalau hatinya sempit, gimana mau menampung banyak? Baru disenggol sama gurunya, ya kan? Wis tersinggung, akhirnya nggak mau belajar, nggak mau belajar sama Ustaz pulang. Kenapa? Sering nyindir, gitu. Sering negur. Kenapa? Hatinya sempit. Akhirnya dapat ilmunya juga sedikit. Tapi kalau seseorang itu lapang, ya, seseorang itu akan mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala juga banyak. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan ilmunya Allah itu seperti air yang akan menghidupkan hati seseorang. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala juga firmankan di dalam ayatnya yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah orang-orang yang mereka sebelumnya mati, kemudian apa? Ahyainahu, kami hidupkan. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan apa? Cahaya di dalam hatinya. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan dan dimasukkan ke dalam hatinya sebagai bentuk cahaya. Maka beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengatakan liqaumi yaqilun, bagi orang-orang yang mereka berakal, ai lahum uqulun,
mereka orang-orang yang punya akal, tapi apa? Taqilu biha. Tapi mau digunakan akalnya untuk memikirkannya. Mau digunakan untuk memikirkannya. Ma tasma'uhu taqilu biha ma tasma'uhu. Difikirkan apa yang dia dengar dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Taqilu ma tarahu, dan difikirkan apa yang dilihat. Jadi yang didengar dipikir, yang dilihat dipikir, wa tahfaduhu, dan dia menjaga apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat tersebut. Wa tastadillu bihi ala ma ja'ala dalilan alaihi, dan berdalil dengan apa yang dia dengar dan apa yang untuk kita kenal sama Allah. Pernah nggak kita danga gitu? Habis itu nangis. Ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana langit diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala tanpa tiang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya apa? Langit itu dipegang sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak dipegang sama Allah Subhanahu wa taala, jatuh Pak langit, Pak. Kalau nggak ditahan sama Allah Subhanahu wa taala, jatuh. Dipegang sama Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita injak, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hamparan bagi kita semua. Dan kita apa? Berjalan di atas muka bumi yang Allah Subhanahu wa taala hamparkan ini dengan rasa sombong. Enggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh belajar sama Allah Subhanahu wa taala, kenal sama Allah saja, belajar juga malas-malesan. Disuruh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun imannya kita begitu lemah. Dengan ayat yang begitu banyak ini, ikhwan, enggak pantaskah kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ninil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fatalat alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Coba antum perhatikan ayat itu. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam surat Al-Hadid itu. Sampai Allah tanya kepada kita semua, alam ya'ninil ladina amanu. Apakah belum datang waktunya untuk kalian bisa khusyuk, bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah apa? Setelah Allah turunkan ayat-ayat yang begitu banyak ini. Apa kita nggak bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah ayat diturunkan, kemudian Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, nggak bisa kita beriman, Pak. Nggak bisa kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ini ayat ini ketika dibacakan, itu para sahabat banyak yang nangis. Para sahabat banyak yang nangis. Sampai mereka mengatakan, ya memang sudah waktunya untuk kita beriman. Sudah waktunya kita itu untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ninil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasara, Pak. Diceritakan senior hidayah kita